Apa itu bid'ah? Ya. Eh, Bid'ah itu merupakan isim masdar dari ibtada'a yabtadi'u ibtida'an wa bid'atan. Jadi bid'ah itu diambil dari kata ibtada'a. Orang yang melakukan bid'ah disebut mubtadi'. Sesuatu yang diada-adakan namanya mubtada' atau ibtida'. Nah, pakai ain atau bid'ah. Bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu secara bahasa adalah perkara yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi melakukan sesuatu yang tidak ada contoh. Secara bahasa, sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, itu bid'ah. Tidak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah. Perkara yang baharu. Gitu. Pakai imamah ini ada contohnya. Nabi konon pakai imamahnya begini. Karena itu Abi pakai imamah seperti ini tidak sembarang pakai imamah, tapi ini bersanad. Ini bersanad. Jadi pakai imamah ini ada ijazahnya, ada doanya, ada zikirnya. Kemudian cara melilitnya juga ada. Tapi kain ini nggak ada di zaman Nabi. Ini bid'ah secara bahasa. Ya. Secara bahasa sesuatu yang baru itu bid'ah. Kita ngaji pakai mic. Zaman Nabi nggak ada mukabbirus saut. Ini bid'ah secara bahasa. Kitab digital. Sekarang ada kitab digital. Ini bid'ah. Ngaji pakai ini bid'ah. Pakai kertas pun bid'ah. Itu Quran, mushaf itu bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada kertas. Zaman Nabi Quran itu ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang yang pipih, di kulit-kulit hewan, di batu-batu yang pipih. Gitu. Secara bahasa yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Ya. Nah, bid'ah secara bahasa berbeda dengan bid'ah secara istilah. Namun ada kesamaan yang tidak ada sebelumnya. Yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syekh atau Abu Rasta, begitu juga Syekh Sair Salama, ketika berbicara tentang bid'ah, beliau menyebutkan bahwa hakikat bid'ah itu adalah kulluma khalafa al-ahkam ar-syar'iyyah, kulluma khalafa syar'a atau kulluma khalafa al-ahkam as-syar'iyyah allati waradat tariqatun wa kaifiyatun li ada'i dzalikal hukmi asy-syar'i. Fayakumu bi tariqatin ukhra au kaifiyatin ukhra fa huwa bid'atun wa huwa raddun. Dasar tentang bid'ah itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan atau kullu amalin laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna atau man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun atau kullu amalin laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Man amila amalan fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Di dalam hadis Nabi, siapa melakukan amal dalam agama kami ini yang bukan berasal dari agama, fa huwa raddun, maka itu ditolak. Nah, kalau kita melihat ini, maka sepertinya semua yang tidak ada sebelumnya bid'ah. Padahal enggak seperti itu. Karena bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru terkait dengan tata cara. Jadi hukum Islam itu terbagi dua.
Satu, ada hukum-hukum Islam yang bersifat mujmal. Bersifat global, bersifat mutlak. Nggak dirinci tata caranya. Berzikirlah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah. Uzkurullah dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau kita mau zikir, baca la ilaha illallah, maka cara baca la ilaha illallah diserahkan kepada kita. Kenapa? Karena membaca la ilaha illallah itu nggak dijelaskan rinciannya. Mau berapa, terserah. Iramanya mau bagaimana? La ilaha illallah. 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 Macam-macam. Silahkan. Sesuatu yang tidak dijelaskan tata caranya. Kemudian kita melakukan sesuatu cara yang tidak ada di zaman Nabi, itu bukan bid'ah. Ini bukan bid'ah. Makanya tidak setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Karena ada sesuatu yang ada di zaman Nabi itu tidak dijelaskan rinciannya, kaifiahnya, tata caranya. Gitu. Nah, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru terkait dengan tata cara kita melakukan, kita membuat tata cara, kaifiat, thoriqoh dalam menjalankan sesuatu, padahal Quran, sunnah sudah merinci. Contoh, wa aqimis shalah. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat itu telah dirinci. Bagaimana salat itu? Allahu Akbar. Ada takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram itu? Ucapan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Gitu. Ada riwayat sini, ada riwayat sini. Gitu. Kemudian setelah bar disimpan di sini. Ada riwayat di sini, ada di sini, ada 3 riwayat. Nah ini ada tata caranya. Kemudian setelah itu baca doa iftitah. Setelah itu baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah itu baca surat. Setelah surat itu Allahu Akbar ruku. Setelah ruku berdiri sambil baca sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita i'tidal baca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu kita sujud. Setelah sujud, pada saat sujud kita baca bacaan tertentu, tasbih, kemudian berdoa bisa, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian ruku, setelah itu berdiri terus. Ini tata caranya ada dalam sholat itu. Ruku dalam setiap 1 rakaat 1 kali, sujud 2 kali. Kemudian kita buat tata cara sholat baru. Saya rukunya mau 2 kali, sujudnya 3 kali. Orang sholat sujudnya 3 kali dalam 1 rakaat. Rukunya 2 kali dalam 1 rakaat. Kemudian dia bikin tata cara baru. Allahu Akbar. Ini tata cara baru. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sholat pakai tata cara baru yang bertentangan dengan tata cara yang telah dijelaskan di dalam syariat. Itu bid'ah. Membuat tata cara baru dalam sholat. Karena apa? Karena sholat itu sudah dirinci. Sholat itu sudah ada kaifiyahnya. Maka membuat tata cara baru dalam sholat itu namanya bid'ah. Puasa Ramadan. Apa sih puasa itu? Udah dijelaskan. Rukun puasa itu 2. 1 niat, 2 imsak. Kapan mulainya puasa itu? Dari sejak terbit fajar.
sampai terbenam matahari. Aku mau puasa dari jam 11 sampai jam 11. Itu tata cara baru terkait puasa. Bid'ah. Dia lakukan dalam berpuasa. Begitu. Aku puasa. Puasanya dari benda-benda yang tidak bernyawa. Dari makan makanan yang tidak bernyawa. Aku buka hanya dengan air putih. Nggak akan makan nasi, nggak akan makan lauk pauk dan seterusnya. Itu bid'ah. Karena dia bikin tata cara yang baharu, yang tidak dijelaskan. Aku tidak mau makan dan minum. Padahal makan dan minum di malam hari dibolehkan. Aku puasanya itu mau dari, kalau mulainya jam 5 sampai jam 5 lagi. Padahal di waktu malam hari, kata Allah di dalam Quran, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kita bikin tata cara baru terkait dengan puasa. Bid'ah. Kita bikin tata cara haji. Saya hajinya mau di Monas. Kejauhan. Kalau ke Tanah Suci. Kayak siapa? Kayak orang Syiah. Orang Syiah hajinya di Karbala. Saya mau sujud. Semua bumi itu tempat sujud. Orang Syiah, kalau sujud, mereka bawa batu dari Iran. Batu dari Iran dibawa. Meskipun ke Mekah, dia sujud di batu itu. Ya, Habib pernah ketika di Mekah itu, di Masjidil Haram, di samping Habib orang Iran, Habib ngobrol. Orang Syiah ternyata. Pas sujud, dia bawa batu segini. Batu kemudian dia simpan. Gitu. Harus sujudnya itu karena kepada batu yang berasal dari tanah suci, yaitu tanah suci Karbala. Nah ini beda. Karena tata cara sujud sudah dijelaskan, di mana saja bumi dipijak, maka di situ Anda bisa sujud. Kata Nabi, waju'ilat liyal ardu masajida. Telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Gitu. Nah ini dia sujudnya harus kena pokoknya tanah atau batu yang berasal dari tanah suci Karbala. Tanah sucinya bukan Makkah dan Madinah. Gitu. Ada yang seperti itu. Ini bid'ah. Gitu. Nah gitu. Jadi kalau sudah ada tata cara, kita membuat tata cara baru, itu bid'ah. Begitu. Ya. Jelas? Apalagi contohnya? Haji. Tata cara haji. Haji itu sudah dijelaskan. Haji itu diawali, kalau haji tamattu, diawali dengan datang ke Mekah, kemudian kita melakukan ihram untuk umroh. Satu. Setelah itu, pada tanggal 8 Zulhijjah, kita datang ke Mina untuk persiapan wukuf. Kita beribadah di Mina, kemudian nanti pagi hari dari Mina pergi, besoknya tanggal 9 Zulhijjah dari Mina pergi ke Padang Arafah untuk wukuf di Padang Arafah, dimulai dari waktu zuhur sampai waktu maghrib. Lewat waktu maghrib, maka kita pindah dari Arafah berangkat ke Muzdalifah untuk mabit, dan di situ kita mencari batu untuk lontar jumroh nanti di Mina. Dari Muzdalifah, ya, itu malam tanggal 10 kita pergi ke Mina, dan sudah tanggal 10 di Mina pagi hari, ya Muzdalifah sampai subuh. Maka pagi hari kita ke Mina, sampai ke Mina kita lontar jumroh Aqobah, lontar jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Setelah itu kita tawaf, namanya tawaf haji, ya, tawaf ifadah. Setelah itu sa'i, setelah itu cukur, bereslah ibadah haji. Begitu. Nanti tinggal
ya sebenarnya belum beres. Tambah nanti balik lagi mabit di Mina untuk lontar jumroh tanggal 11, 12, 13. Bisa sampai tanggal 12 saja, bisa sampai tanggal 13. Jadi lontar jumroh itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Beres, setelah itu udah pulang haji. Kalau ada ibadah haji bukan seperti itu, maka ini namanya bid'ah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah seperti berputarnya. Kalau jam kemana? Ke kiri. Hah? Gitu kan? Nah, ya seperti jam. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kita ke ya. Ini Ka'bah, maka kita berputar dari sini. Berlawanan arah jarum jam. Jarum jam kan ke sini. Begitu. Dan ketika berputar itu kita menghadap Ka'bah dengan samping badan kita kiri, bukan dengan badan depan kita. Nah, ini tata cara sudah dijelaskan. Yang namanya tawaf itu harus 7 kali. 1 kali tawaf. Kemudian setelah tawaf itu ada sa'i. Sa'i itu sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa. Nggak bisa dari marwah dulu sofa, marwah sofa, nggak bisa. Harus dari sofa dulu baru ke marwah, dari marwah ke sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah. Terakhir di marwah. Begitu. Itu 7 kali. Sa'i itu seperti itu. Kalau kita bikin tata cara sa'i yang berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi, telah dirinci oleh Nabi, maka kita pada saat itu melakukan bid'ah. Begitu. Jadi bid'ah itu terkait dengan perbuatan-perbuatan yang sudah dijelaskan tata caranya di dalam Quran, di dalam sunnah, melalui perkataan Nabi atau perbuatan Nabi, kemudian kita membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, itu bid'ah. Nah, kalau hukum syariat itu tidak dijelaskan tata caranya secara rinci, aturannya ada, tapi nggak dijelaskan tata caranya secara rinci, kita menyalahi perbuatan itu, maka itu bukan bid'ah. Tapi disebutnya mukhalafah, kita melakukan keharuman. Tidak setiap pelanggaran di dalam Islam itu bid'ah. Gitu. Contoh seperti apa? Kata Nabi, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Terkait dengan nikah. Nikah itu fadfar bidzatiddin. Pilihlah calon pasanganmu itu adalah orang yang kuat agamanya, maka engkau akan beruntung. Pilih yang kuat agamanya, engkau akan beruntung. Kemudian kita memilih calon pasangan hidup kita bukan yang kuat agamanya, maka itu bukan namanya, tidak disebut bid'ah, tapi menyalahi. Kita jual beli, tapi jual belinya menyalahi akad yang telah ditetapkan, maka jual belinya tidak disebut bid'ah, tapi jual belinya disebut batal. Melakukan keharaman dalam jual beli. Keharaman dalam jual beli bukan bid'ah. Keharaman dalam jual beli, karena jual beli itu rincian tata caranya tidak dijelaskan. Cuma aturannya ada. Dalam jual beli itu kita dilarang menjual benda-benda najis. Benda najis nggak boleh diperjualbelikan. Kita memperjualkan benda najis, maka disebut nanti jual beli seperti itu, jual beli yang batil. Jual beli itu harus ketika kita menjual barang, barang yang dijual itu adalah barang yang dikuasai oleh kita. Barang yang ada di tangan kita. Aku jual kepadamu burung yang sedang terbang di sana. Burungnya nggak bisa ditangkap. Oh, silakan. Aku jual tuh burung yang sedang di sana. Nggak bisa. Karena nggak dijangkau oleh kita. Atau kita menjual sesuatu yang bukan milik kita. Gitu.
Kalau kita tahu HP ini hasil curian, kemudian kita melakukan transaksi, maka transaksinya tidak sah. Jadi transaksi itu biasanya bersifat umum. Karena itu melanggar aturan transaksi di dalam Islam tidak disebut bid'ah. Tidak disebut bid'ah, tapi melanggar syariat. Kalau yang dilanggar itu hukum syariat, hukum taklifi, maka jatuhnya itu haram atau makruh. Kalau yang dilanggar itu hukum wad'i, maka perbuatan itu disebut batal atau fasad. Batil atau fasid, rusak. Begitu. Itu terkait dengan melanggar perbuatan. Jadi tidak semua perbuatan yang salah itu bid'ah. Bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang tidak disebutkan caranya. Ditanyakan kepada Syekh atau Abu Rastah, Syekh, bagaimana kalau ada orang beres Jumatan, kemudian dia berdiri, dia berkata, Sallu ala Nabi. Itu nggak dicontohkan sama Nabi. Bersolawat itu nggak dijelaskan tata caranya. Orang tiba-tiba beres Jumat ngajak, Sallu ala Nabi. Saudara-saudara, baca salawat kepada Nabi. Bagaimana? Kata beliau, itu adalah perbuatan yang bukan bid'ah, perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan itu berpahala jika niatnya memang ingin menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi ingin menjalankan perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu. Jadi itu bukan bid'ah yang seperti itu. Jadi seperti itulah perbedaan antara bid'ah dan bukan bid'ah. Kita diperintahkan untuk mencintai Nabi. Kita kemudian membuat satu aktivitas yang untuk menunjukkan, mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi, nggak ada masalah. Karena kita cinta kepada Nabi, maka kita mencintai, kita mengagungkan kelahiran Nabi. Itu bukan bid'ah. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Jadi tidak setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Karena sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, jika itu termasuk ke dalam cakupan dalil umum, baik dalam Quran ataupun dalam sunnah, maka itu bukan bid'ah. Tidak setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Jika kita punya cantolan dalil, jika termasuk kategori alaihi amruna. Kalau pada perbuatan itu di situ ada amruna, ada perintah Allah. Jadi alaihi amruna bukan ma laisa alaihi amruna. Nah, ada dalilnya, maksudnya ada cantolannya, dalil secara umum, maka itu tidak termasuk kategori bid'ah. Tidak termasuk kategori bid'ah. Ya. Salat tarawih 23 rakaat itu bukan bid'ah. Salat tarawih 39 rakaat bukan bid'ah. Itu. Salat tarawih berapapun silakan. Karena nggak dijelaskan rinciannya salat tarawih itu. Begitu. Maka kita dikembalikan kepada kita kaum muslimin tentang tata cara berzikir. Zikirlah. Ada ulama yang memperbanyak zikir itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Ada la ilaha illallah. Ada banyak zikirnya itu. Zikir ini, zikir ini, zikir ini, zikir ini. Ulama beda-beda terkait dengan zikir mana yang diutamakan, kemudian terkait dengan tata cara zikir. Gitu. Syekh Abdul Qadir Jailani zikirnya keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Harus disentak, dikeraskan ke sini, ke hati. Karena hati itu di sini. Di kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tujuannya untuk
meluluhkan hati. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, ketika dia berzikir, zikirnya hobi. La ilaha illallah. Gak ada bunyi. Begini. Hatinya Allah, 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 Allah. Gitu. Ada yang begitu. Gitu. Jadi Abi dulu diajarkan begitu. Abi pernah belajar Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Memadukan antara zikirnya Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Ada zikir jaharnya keras, ada zikir khofinya. Nah gitu. La ilaha illallah. Jadi silakan. Gak ada panduan rinci terkait dengan zikir tadi, maka kemudian para ulama mengajarkan zikir sesuai pengalaman dia pada saat zikir. Oh, saya zikir yang bisa menyampaikan dan bisa membeningkan hati menurut kami begini. Maka itu bukan termasuk kategori bid'ah. Kenapa? Karena tata cara tentang zikir itu tidak dijelaskan. Begitu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan metode dakwah Nabi? Metode dakwah Nabi. Bagaimana dengan tata cara Nabi? Apakah ada tata cara yang detail? Tata cara yang rinci? Nabi melakukan perubahan di tengah masyarakat. Nabi merubah satu masyarakat dari tadinya jahiliyah menjadi Islam. Apakah Nabi menunjukkan cara bagaimana merubah Makkah itu yang tadinya tidak Islam menjadi Islam? Merubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi Islam. Nabi, apakah ada tata cara yang dicontohkan oleh Nabi terkait dengan mewujudkan kekuasaan, mewujudkan pemerintahan, mengangkat pemimpin? Ada tidak? Ternyata kalau kita elaborasi, kalau kita teliti dakwah Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi di Mekah selama 13 tahun, maka ada rinciannya. Satu, Nabi berdakwah secara fikriyah. Nabi berdakwah tidak menggunakan kekuatan senjata. Fikriyah. Dakwahnya merubah pemikiran, merubah pemahaman. Dua, dakwah Nabi itu jamaiyah. Nabi berdakwah dengan membentuk kelompok, partai bahasa sekarang. Dua. Tiga, dakwah Nabi bersifat sia-sia, politik. Politik. Empat, dakwah Nabi bersifat marhaliyah. Dakwah Nabi itu sifatnya adalah marhaliyah, bertahap. Ada fase-fase, ada marhalah-marhalah yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah ini dakwah Nabi. Gitu. Nabi tidak menggunakan kekerasan. Nabi tidak menggunakan senjata. Tidak mengangkat senjata. Ini tata cara. Ada rinciannya. Ada rinciannya. Marhalah pertama seperti apa? Nabi pertama melampaui satu fase yang disebut marhalatut ta'sis, marhalatut taskib, fase pendirian, fase pembentukan pondasi. Setelah itu Nabi masuk kepada fase yang kedua, fase berinteraksi. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi ketika berinteraksi? Nabi melakukan sira'ul fikri, Nabi melakukan kifah siasi, Nabi mengkritik pemikiran-pemikiran yang salah, kemudian Nabi melakukan perjuangan politik, mengkritik dan mengungkap makar penguasa-penguasa yang berbuat makar terhadap Islam dengan panduan ayat-ayat Quran. Kemudian Nabi melakukan apa yang disebut dengan istilamul hukmi, menyentuh kekuasaan melalui thalabun nusrah. Itu dilakukan oleh Nabi.
Semuanya ada contohnya, semua ada dalilnya, ada rinciannya. Mana dulu, setelah itu mana, setelah mana. Ada rinciannya. Dan kita sangat paham, mengerti, wajar. Kalau Nabi menunjukkan itu, masa Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, nggak ada cara. Nggak ada tata cara yang dicontohkan. Gitu. Padahal Nabi dakwah tiap hari. Kalau tidak ada tata cara, rasanya nggak bisa dimengerti deh. Gitu loh. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Karena itu, ketika kita berdakwah ingin melakukan perubahan di tengah masyarakat, kita melakukan cara dakwah. Tidak mengikuti tata cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi, maka hati-hati pada saat itu kita melakukan bid'ah. Bid'ah. Tata cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tata cara dakwah ini tidak diserahkan kepada umat, kepada kita. Silakan terserahmu. Tidak. Nanti kita